Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat, rakyat sengsara. Ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita kejar Jokowi. Orang dia ke Solo. Ayo Pak Jokowi, kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami keenak-enakan menikmati harta tahun kalian, menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut, ya, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, mama yang peduli dengan perdamaian, penuh dengan kesejahteraan. Ya teman-teman, itu orasi dari Butarwiyah. Butarwiyah dulu juga pernah berorasi ketika Pak Presiden Jokowi masih menjabat. Nah, Pak Presiden Jokowi sudah lengser, sudah pensiun, ternyata dia muncul lagi. Mungkin sepi job ya, karena ingin memberikan susu cucunya, sekarang manggung lagi. Ya, manggung lagi. Cuma masalahnya Pak Jokowi itu kan sudah ada di Solo. Nah, dia demonya di Jakarta. Jadi yang nggak ngefek. Butarwiyah. Wah, puyeng nih Butarwiyah ini. Mungkin lagi mikirin susu cucunya ya. Akhirnya job seperti ini pun diambil, walaupun demonya yang disasar itu tidak berada di tempat, yaitu berada di Solo. Ya, terpaksalah berkoar-koar menjelek-jelekan Pak Jokowi, mengadili Pak Jokowi. Nah, katanya mau ke Solo, ya silakan saja kalau berani. Kalau Butarwiyah itu berani ke Solo, mungkin nanti jadi bintang lapangan, bakal dikeroyok warga Solo. Oke, Butarwiyah, kalau berani ke Solo, monggo silakan. Ancaman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk di WhatsApp pribadi itu sudah mulai berkurang, sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Isinya apa? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, dan sebetulnya yang paling banyak adalah tentang body shaming, kemudian menyumpahkan seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Hampir semua. Pun ada juga ancaman bahwasanya teman-teman ketika ada di jalan akan untuk ancaman fisik berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu. Dan nanti memang kami melakukan Itu tadi teman-teman keterangan pers yang disampaikan oleh Ketua BEM FISIP Unair. Merasa diteror, diintimidasi, dan lain-lain. Ya, seharusnya dia itu memahami hukum tabur tuai. Siapa menabur, dia akan menuai. Dia telah memberikan ucapan yang sangat kasar terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dan Jokowi. Saya yakin Pak Prabowo Gibran itu rela saja dikritik, tapi ngeritiknya ya pakai ukuran lah, ya pakai etika, apalagi mahasiswa. Jangan kasar seperti preman seperti itu. Ingat, Pak Prabowo, Mas Gibran itu dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Makanya rakyat Indonesia yang memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti tidak terima dengan ulah kalian ini. Kalian ini mahasiswa, seharusnya mengedepankan etika, akhlak, ya, tidak hanya waton suloyo. Wah, pengen dilihat, wah, BEM FISIP Unair seperti singa. Nah, tapi begitu diintimidasi, mendapat tekanan sana sini, nah, yang kena getahnya ya yang jelas Unair. Kemudian orang tua kalian pasti menjadi perguncingan tetangga sekitar. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra, dan ini pasti orang tua kalian tidak bisa tidur. Mantan caleg Partai Umat ini harus segera ditindak aparat keamanan. Bayangin, dia menyeru untuk membunuh orang, apalagi orang yang mau dibunuh itu orang nomor 1 di Indonesia. Jadi viral video orasi Nurdiati Akma di acara silaturahmi antar tokoh dan elemen perubahan. Acara itu digelar di Menteng, Jakarta pada 1 Oktober. Dalam orasinya itu, caleg gagal itu menyerukan agar membunuh Presiden Jokowi. Dia bahkan mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran untuk menguatkan seruannya itu. Ka'atiluhum, katanya mengutip surat At-Taubah ayat 14. Seluruh terjemah menerjemahkan perangi, lawan lanjutnya. Tapi kali ini saya ingin menerjemahkannya bunuh Jokowi, katanya. Dia juga bilang genderang perang buat Jokowi udah ditabuh. Sekarang dia tinggal ngumpulin masa buat desak Pak Jokowi di penjara. Gak cukup sampai di situ, dia ngeklaim perjuangan membunuh Jokowi bakal diganjar surga. Dia ngutip surat At-Taubah ayat 111 yang katanya jamin surga buat yang mati syahid. Astagfirullah, Nurdiati Akma ini gampang banget ya memanipulasi ayat Al-Quran. Dia sengaja memanfaatkan ayat Tuhan untuk melampiaskan kebenciannya dan dendamnya ke Pak Jokowi. Dia juga dengan semena-mena mengutip ayat yang
turun saat konflik untuk dipaksakan berlaku saat kondisi damai. Lagi pula ayat dikutip itu spiritnya adalah melawan orang-orang yang menindas hak hidup umat Islam ketika itu. Pertanyaannya, emang Pak Jokowi sekarang melakukan penindasan? Ya enggak lah, justru Pak Jokowi dicintai rakyatnya. Itu terbukti dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi yang masih tinggi. Apa yang dibilang Nurdiati Akma ini berbahaya banget. Bayangin kalau seruannya itu didengar oleh teroris tunggal atau lone wolf. Bukan nggak mungkin keselamatan Pak Jokowi terancam. Karena itu aparat keamanan harus tegas. Nurdiati Akma harus segera ditindak. Kalau nggak ada efek jerah bagi siapapun yang seenak jidat mengumbar seruan pembunuhan kepada siapapun. Lawan provokasi berbaju agama. Ya, saya setuju dengan Mbak Egracia, di mana provokasi berbaju agama harus kita lawan. Mereka dengan seenak udele menggunakan ayat-ayat suci hanya untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan politik sesaat. Mereka tidak pernah memikirkan jangka panjang. Betapa bahayanya provokasi berbaju agama ini akan memecah belah bangsa. Nenek tua ini ya memang wajib diamankan, tetapi saya curiga orang-orang yang disuruh ngomong yang kontroversial ini sudah disetting orang-orang yang sudah tua ya. Jadi kalau nanti ditangkap oleh aparat keamanan itu mereka punya skenario sendiri. Nenek ini adalah caleg gagal dari Partai Umat. Sebagaimana kita ketahui, Partai Umat miliknya Amin Rais, sang sangkuni pemecah belah bangsa. Omongannya berlepotan, selalu mengkritik Pak Jokowi, mengkritik Mas Gibran ya dengan kata-kata yang sangat tidak etis. Makanya banyak rakyat Indonesia yang menghujat Pak Amin Rais sebagai sangkuni. Seharusnya Amin Rais ini sudah ngomong cucu saja ya, tidak usah bicara politik kalau hanya ingin memecah belah bangsa. Jadi kita harus lawan provokasi berbaju agama. Jangan gentar negara dalam menghadapi orang-orang busuk seperti ini yang berpotensi memecah belah bangsa. Itu juga coba dilihat peristiwa kejadiannya. Waktu selesai acara, mereka mengatakan ini ada oleh-oleh. Ya, dan kelompok kami dibukalah kaos itu, kemudian dipasang di depan kami begini. Kami sendiri belum tahu apa isinya. Kemudian disuting. Ya, jadi ini tolong seolah-olah bahwa DPD ini mendorong bagaimana Pak Jokowi diadili. Nah, kita sendiri belum tahu apanya mau diadili gitu. Ya. Nah, jadi ini mungkin beberapa hal yang saya minta tolong teman-teman pers agar diluruskan sehingga tidak ada yang salah mengerti terhadap posisi DPD RI. Ya teman-teman, itu tadi pernyataan dari DPD RI yang beberapa waktu lalu itu menerima Roy Suryo, Refli Harun, Dr. Tifa CS. Memang DPD itu ya bertugasnya itu menerima aspirasi atau masukan dari masyarakat. Cuma masyarakat yang diterima kali ini masyarakat barisan sakit hati. Jadi kalau sudah sakit hati itu tidak akan bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik. Fakta dan datanya itu tidak jelas, tidak valid. Akhirnya DPD kena jebak. Waktu itu mereka foto-foto bareng dan membentangkan atau mengasih bodi atau apalah, yang intinya adili Jokowi. Kemudian DPD mengklarifikasi bahwa DPD itu tidak mendukung acara itu ya, tapi ya sudah terlanjur ya, terjebak. Makanya lembaga negara itu hati-hati kalau menerima aspirasi dari para sengkuni ya. Dr. Tifa, Refli Harun, Roy Suryo CS, mereka adalah barisan sakit hati. Kalau sudah sakit hati, aspirasinya juga sakit hati, tidak waras.